Salam Bapak Ibu, salam kasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita akan mengikuti renungan Jumat pertama bulan Februari tahun 2021 secara online. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 4. Mari Bapak Ibu kita akan doa pembukaan. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur karena kesempatan untuk memuji Engkau dan pimpinlah acara ini dari awal hingga akhir. Urapi hati kami, baik petugas maupun pendengar yang mengikuti acara ini. Biarlah firman-Mu dapat kami pahami dan kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini kita akan masuk ke renungan Jumat. Sumber dari renungan ini kita ambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 15 sampai 24. Silahkan Bapak Ibu yang memiliki Alkitab, bukalah pada 1 Raja-Raja 17 tersebut. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana bunyi dari 1 Raja-Raja 17 ayat 15 sampai 24 tersebut? Saya akan bacakan. 1 Raja-Raja 17 ayat
15 sampai 24. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengar permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Demikian Bapak Ibu sekalian, sumber bacaan kita dari 1 Raja-Raja 17 ayat 15 sampai 24. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau kita mencermati bacaan kita tadi, kita tahu bahwa Elia sebelumnya itu ditugaskan atau disuruh oleh Allah untuk diam di tepi sungai. Karena waktu itu musim paceklik di Israel. Yang datang memberi makan kepada Elia di tepi sungai itu adalah burung gagak. Pagi dan sore datang ke Elia membawa roti dan daging. Elia minum dari air sungai itu. Tetapi air sungai itu mulai mengering. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia. Dia diminta untuk datang ke kota di mana seorang janda sudah diperintahkan Allah untuk nantinya memberi makan kepada Elia. Bapak Ibu yang kekasih, inilah peristiwa pertama yang menimpa janda tersebut. Ketika Elia sampai di pintu gerbang kota, ia melihat seorang perempuan, yaitu janda tersebut, sedang mengumpulkan kayu bakar. Lalu Elia minta air
untuk diminum dari janda tersebut dan diberikan. Lalu sesudah Elia minum, Elia minta lagi kepadanya, berikanlah kepadaku sepotong roti. Oleh karena paceklik, makanan susah, janda ini menjawab, roti aku tidak punya. Yang aku punya hanyalah segenggam tepung dan sedikit minyak. Lalu saya akan pulang ke rumah membuat kue untuk saya dan anak saya. Sesudah itu kami akan mati. Bapak Ibu sekalian, dengan perkataan sesudah makan kami akan mati, ini adalah pencerminan krisis ekonomi saat itu, di mana kebutuhan pokok susah karena bumi tidak dihujani, pertanian tidak bisa jalan, tidak bisa memproduksi makanan untuk manusia saat itu. Akhirnya yang menimpa juga si janda bersangkutan. Lalu setelah dia mengatakan bahwa saya akan pulang dan membuat kue bagi kami dan kami akan mati, Elia mengatakan, menyampaikan firman Tuhan, sebelum kamu buat untuk engkau dan anakmu, buatlah dulu sebuah roti bundar kecil untuk saya. Karena Allah berfirman, tepung yang berada pada tempayan itu dan minyak pada buli-buli itu tidak akan habis dan ataupun berkurang. Lalu kemudian janda itu pergi membuat roti untuk Elia dibawa dan mereka makan. Janda itu bersama anaknya juga makan. Jadi Bapak Ibu, pada kisah yang pertama ini Elia meminta air dan meminta roti. Kita melihat ada sedikit keengganan daripada janda itu karena kesulitan saat itu. Tetapi janda ini tetap menuruti apa yang dikatakan Elia. Dia membuat roti untuk Elia, dia membuat roti untuk dia dan anaknya makan. Dan mereka boleh menikmati makan dan minum beberapa waktu. Dan sesuai janji Tuhan di dalam firman-Nya yang disampaikan Elia, ternyata tepung dan minyak itu tidak berkurang. Bapak Ibu sekalian, sesudah janda tersebut melayani Elia dalam hal makan dan juga anaknya bersama makan, tiba-tiba anak janda ini jatuh sakit. Dia jatuh sakit dan parah, akhirnya sangat parah dan dia meninggal. Tentu ibu ini kecewa, oleh karena itu dia bertanya kepada Elia, apakah maksudnya datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Bapak Ibu sekalian, kita mencermati ini, tentu kita sebagai manusia ketika mendapat masalah sulit seperti itu pasti kita akan juga seperti janda yang bersangkutan. Ya Tuhan tidak adil, kenapa saya sudah menolong ini hamba-Mu, tetapi aku diganjar dengan kesedihan ini. Atau bisa saja dalam bentuk yang lain kita mengeluh, ya Tuhan Engkau tidak adil. Saya sudah menuruti Engkau tetapi saya mendapat kesulitan. Nah, kalau sampai di sini kita ingat bahwa ada kisah-kisah seperti ini dalam Alkitab. Misalnya kitab Ayub, bertubi-tubi, berulang kali dia menghadapi kesulitan, kehilangan harta benda, kehilangan anak-anaknya. Tetapi Ayub tidak melakukan
ucapan, tindakan, ataupun sesuatu yang sifatnya melawan Allah. Ia tidak terpengaruh dengan istrinya. Ia juga tidak terpengaruh dengan sahabat-sahabat yang datang dan mengatakan, Elia, apa dosamu? Bapak Ibu sekalian, belajar dari sini, dari Ayub. Lalu Ayub bilang, masa yang baik dari Allah kita terima, tetapi yang tidak baik kita tolak. Ucapan Ayub ini bisa kita baca Ayub 2 ayatnya yang ke-10 kalau tidak salah itu. Dan ya itu juga sampai saat ini di kalangan manusia itu masih berlaku. Sukanya yang baik-baik. Tapi ketika yang tidak baik lalu gerundel. Wah Tuhan kok saya mengalami ini. Bapak Ibu sekalian, sampai saat ini pun yang baik dan yang buruk itu masih berlaku. Ketika krisis ekonomi keuangan tahun 1997, banyak pengangguran. Karena apa? Perusahaan-perusahaan tempat orang bekerja itu kolaps, tidak mampu. Lalu ada pemutusan hukum perjanjian kerja, karyawan dikurangi. Dan ada salah satu dari yang mendapat akibat diberhentikan itu, ya merasa kecewa juga. Tetapi dia berikhtiar melamar kemana-mana, semua perusahaan atau ke tempat apa saja yang bisa memberi hidup bagi dia. Dan dia dengan cemas, dengan penuh kekhawatiran, dia menunggu jawaban. Dan pada akhirnya memang dia diberi pekerjaan pada sebuah perusahaan sebagai penulis naskah, karena memang yang bersangkutan keahliannya adalah menulis. Tetapi karena pengaruh krisis ekonomi itu, pengaruh ekonomi keuangan yang buruk, akhirnya juga perusahaannya kolaps dan dia juga berhenti. Jadi Bapak Ibu sekalian, disinilah contoh bahwa keburukan yang menimpa kita itu sering beruntun. Tetapi apakah keburukan yang beruntun itu kita tolak atau kita sikapi begitu saja? Bapak Ibu sekalian, kalau kita buka dari Kidung Jemaat, kurang lebih Kidung Jemaat 408 ayat 1, pada kalimat-kalimat akhirnya kan berbunyi begini, bahwa suka duka Tuhan pakai untuk kebaikanku. 408 ayat 1 pada kalimat-kalimat terakhir pada ayat 1 itu. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Jadi Bapak Ibu sekalian yang Tuhan kasihi, marilah kita bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini suara Tuhan di dalam 1 Tawarikh 16 ayat 34. Karena itu sebagai pesan Allah kepada kita juga, mintalah maka akan diberikan. Ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan. Dan ini adalah harapan-harapan kita. Sebab Tuhan itu baik. Baiknya di mana? Seperti di dalam firman. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Demikian Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Kiranya apa yang dialami oleh janda itu, yang pada akhirnya dia mengaku, baru aku tahu engkaulah memang abdi Allah dan firman itu benar.
Amin. Bapak Ibu, mari kita masuk dalam doa. Allah Bapa Surgawi, Bapa yang selalu kami hampiri, Bapa yang selalu kami hubungi melalui doa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa yang selalu kalau kami minta memberi, Bapa yang kalau pintunya kami ketuk dibukakan. Oleh karena itu Bapa di surga, pada malam hari ini perkenankanlah kami mengajukan permohonan doa kami, permintaan doa kami kepadamu sebagai Allah yang setia dalam hidup kami, walaupun kadang-kadang kami tidak setia kepadamu ya Allah. Terima kasih karena firman-Mu mengajarkan bagi kami untuk memberi kesaksian bahwa benar-benar Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan firman-Mu itu benar adanya. Karena kami boleh melihat dengan mata kepala sendiri tentang kenyataan-kenyataan hidup yang selalu Engkau sertai. Bapa di sorga, kami ucap syukur atas firman yang menguatkan kami. Dan sekarang Bapa, kami mau berdoa bagi gereja kami, GKJ Telogosari di sini. Secara struktural gereja kami memiliki komisi-komisi, memiliki panitia, tim dan sebagainya. Inilah kerangka organisasi ya Bapak. Engkau urapi kerangka organisasi ini. Engkau berikan hikmat akal budi kepada anggota jemaat yang dipercayakan untuk mengelola perangkat-perangkat organisasi ini. Kami berdoa khususnya kepada Pendeta Anung dan keluarga. Beliau adalah pemelihara spirit rohani kami kepadamu ya Allah Bapa. Pemelihara iman kami kepadamu ya Bapa. Kiranya visi dan misinya itu mewarnai kinerja daripada keseluruhan fungsionaris gereja kami di sini. Berkati program-program yang sudah disiapkan, dan khusus ya Bapa di surga pada saat pandemi ini, kami berdoa khusus bagi BPIM, sarana kesehatan yang Engkau berikan bagi kami di sini untuk melayani sesama kami. Engkau berkati peralatannya, petugasnya, dan juga masyarakat pendukung BPIM ini. Dan Bapa di surga, kami juga berterima kasih, mengucap syukur karena ada usaha-usaha ke arah pengelolaan ekonomi masyarakat gereja kami ini. Engkau berkati timnya, tim yang berusaha untuk bagaimana peduli terhadap kondisi ekonomi warga gereja kami. Bapa di sorga, kami berdoa bagi anggota masyarakat, khususnya gereja kami. Kami yakin bahwa dalam suasana pandemi ini ada pengaruh yang besar di dalam kehidupan kami semua. Berikanlah penghiburan dan kekuatan, karena yang dihadapi saat ini dalam pandemi adalah virus yang tidak bisa kami lihat. Ada ketakutan, kiranya Engkau memberi kekuatan supaya kami bisa mengatasi kekhawatiran yang ada pada kami. Terima kasih Bapa, bahwa kami untuk sementara ini kebanyakan baik. Tetapi kami ingat akan saudara-saudara kami yang sakit. Sakit apa saja, Tuhan karuniakan anugerah kesembuhan. Yang sudah sembuh ya Bapa di sorga, anugerahkan pemulihan fisik, sehingga fisik mereka menjadi bugar dan prima lagi. Dan kiranya mereka akan berpartisipasi di dalam iman kepadamu melalui organisasi gereja kami ini. Bapa yang penuh kasih,
Tidak lupa pada saat ini kami berdoa juga bagi pemerintah kami. Bahkan pemerintah di seluruh dunia yang sama-sama menghadapi pandemi corona ini. Kepada mereka semua ya Bapa, urapi, anugerahi hikmat kebijakan yang berasal daripadamu, supaya ketika mereka memimpin rakyatnya, mengarahkan rakyatnya, biarlah kemuliaan-Mu yang mereka sebarkan, dan biarlah itu bisa menyelamatkan hidup umat manusia di dunia ini, khusus pemerintah kami, presiden sampai dengan para bupati, wali kota, dan garda terbawah dari pemerintahan. Kiranya Engkau berkati dengan hikmat kebijakan-Mu, biar ada kejujuran di dalam pengelolaan dana-dana pemerintah di dalam memberantas COVID ini. Bapa yang penuh kasih, dengan demikian biarlah bangsa kami berangsur-angsur bisa lepas dari pandemi ini. Dan ajarlah kami untuk selalu minta tolong kepadamu di dalam mengatasi pandemi yang kami hadapi. Demikian Bapa, doa yang tidak sempurna ini hanya kami naikkan di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam kehendak-Mu. Bapa di sorga, pada proses mengakhiri atau proses terakhir daripada acara renungan ini, mohon kiranya damai sejahtera-Mu menyertai kami semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri acara renungan Jumat ini, kita puji Tuhan dari KJ nomor 438 ayat 1 dan 4. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Menjagamu waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Cobaan apa mengganggumu, Tuhan menjagamu. Kuatlah Yesus sandaran